Salam sehat. Saya hari ini ada di klinik pertama Siti Aisyah Gondang di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Kalongan. Di sini saya akan bahas tentang penyakit skabies. Penyakit skabies ini disebabkan oleh parasit Sarcoptes scabiei. Skabies ini biasa disebut dengan penyakit kutis. Kalau di Jawa sering disebut sebagai penyakit gudik. Jadi gudik, kutis itu sama, itu adalah skabies. Penyakit skabies ini biasa diderita oleh masyarakat atau sekumpulan orang yang memang berkumpul secara erat. Misalnya ada di perkampungan yang padat, kemudian di asrama, di pondok, itu sering terjadi. Dan menyebar rata, artinya tidak hanya satu orang, pasti ada beberapa orang di daerah padat tersebut atau di asrama atau di pondok yang mereka sering berhubungan erat setiap harinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ciri-ciri dari penyakit skabies ini itu predileksinya atau tempat-tempat yang biasa diderita itu di jari-jari tangan, ya, di jari-jari tangan, di sela-sela jari, kemudian ada di perut daerah bawah, kemudian di paha bagian dalam, kemudian di atas kemaluan, ya, kemudian di sekitar kemaluan. Bentuknya adalah bentuk bintil-bintil kecil yang isinya air. Bisa dari kekuningan sampai kehijauan karena ini bisa berisi nanah. Dan ciri lain adalah gatalnya seringnya di malam hari karena aktivitas dari parasit ini biasanya pada malam hari, sehingga kalau malam hari itu gatalnya luar biasa, sehingga pada saat orang tersebut tidur atau penderita itu tidur sampai tidak berasa kalau dia menggaruk-garuk, sehingga akhirnya di sela-sela kuku ini juga akan kemasukan dari parasit tersebut. Kemudian ketika dia pindah garuk ke tempat lain, itu bisa terkena, sehingga parasit ini yang tadinya predileksinya di tempat-tempat tadi yang saya sampaikan, bisa airnya merata di tubuh. Ya. Kemudian penyakit ini nama lainnya di beberapa literatur kadang disebut sebagai penyakit agugu. Kenapa disebut penyakit agugu? Karena ada salah satu tarian di daerah Eropa yang disebut dengan jenis tarian agugu. Banyak gerak, sehingga karena pada orang ini ciri khasnya gatalnya di malam hari, sehingga dia sangat menggaruk ketika tidur seperti orang sedang berdance agugu. Ya, jadi di beberapa literatur itu nama lain dari penyakit skabies ini adalah penyakit agugu. Nah, pengobatannya harus rentak, tidak hanya satu orang yang terkena tersebut. Jadi pengobatannya harus rata. Jadi seluruh yang ada di pondok, seluruh di asrama ini harus diobati secara bersama-sama. Karena kalau enggak nanti ya seperti pingpong, bolak-balik saja. Ini sembuh, yang lain enggak sembuh, nanti dia akan menularkan ke yang sudah sembuh ini. Terus muter. Sehingga pengobatannya harus bersama-sama. Kemudian untuk pengobatan di luar fisiknya, maka lingkungannya harus juga dijaga kebersihan. Termasuk spray, baju, gorden, pembungkus bantal dan bantal guling juga semua harus dibersihkan, dicuci bersih, kemudian bila perlu direbus di air panas, dimasukkan direbus karena dia ada di lipatan-lipatan baju, lipatan-lipatan jahitan itu kadang-kadang parasit tersebut ada di dalamnya. Sehingga dengan pemanasan yang cukup tinggi itu semua pada mati. Belum lagi ditambah kalau sudah dijemur pada saat disetrika, lipatan-lipatan itu harus agak ditindes, agak disetrika yang lebih kencang karena kalau misalnya masih ada yang belum mati, dia akan mati dengan disetrika tersebut. Jadi itu ya yang perlu Anda ketahui, dan pengobatannya harus rentak. Sebaiknya kalau ada yang mengalami itu dibawa ke puskesmas, klinik terdekat, atau ke dokter terdekat. Anda jangan mencoba mengobati sendiri, karena kalau tidak pas, nanti ini tetap akan berlanjut. Dan kalau
bagi orang tua yang punya anak di asrama, kemudian di asrama atau di pondok itu ada yang sakit, jangan dibawa pulang karena dia akan membawa penyakit tersebut ke rumah. Ya, anak dibawa di rumah, diobati, sembuh, anaknya dibawa ke asrama lagi atau ke pondok lagi, gantian yang ditinggalnya di rumah nanti akan kena. Jadi sebaiknya tetap ada di asrama tersebut, kemudian pengobatannya bersama-sama. Kalau sudah sembuh, baru kalau mau diajak pulang. Karena kalau dibawa pulang, maka akan tinggal bom di rumah, bom penyakit skabies tersebut. Ya, jadi itu ya. Sekali lagi saya sampaikan, saya rangkum bahwa skabies nama lainnya adalah penyakit akuku, penyakit pudis, atau di Jawa sering disebut dengan penyakit budik. Predileksinya atau tempat-tempat yang diserang adalah di sela-sela jari, kemudian di paha bagian dalam, di perut bagian bawah, kemudian di sekitar kelamin sampai di sekitar pantat. Bentuknya adalah bintil-bintil kecil yang berisi nanah dari kekuningan sampai kehijauan. Dan kalau digaruk sampai lecet, ya, sehingga kadang-kadang orang penderita itu datang dengan tangan yang sudah luka-luka karena tadi penyakit yang juga ada nanahnya. Itu ya yang perlu Anda ketahui. Sebarkan supaya penyakit ini tidak segera menular kalau Anda berada di asrama, di pondok, atau di daerah yang padat. Salam sehat.